Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang zat dan perubahannya. Pada bagian kali ini kita akan membahas materi tentang kerapatan zat atau materi massa jenis. Masih di materi IPA kelas 7 di kurikulum Merdeka. Jika sebuah batu bata menimpuk kakimu gedebuk begitu, tentu kau kesakitan, bukan? Namun, jika air yang tertumpah dengan volume yang sama dengan batu tadi menimpa kakimu, tentu tidak merasa sakit, begitu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menghubungkan kembali dengan keadaan partikel-partikel yang menyusun zat padat dan partikel-partikel yang menyusun zat cair pada video sebelumnya. Itu dikarenakan partikel-partikel yang menyusun zat padat itu memiliki kerapatan, sedangkan partikel-partikel zat cair kerapatannya agak sedikit renggang. Keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut sebagai kerapatan atau massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Walaupun sama-sama terdiri dari zat padat, namun memiliki kerapatan atau massa jenis yang berbeda-beda. Massa jenis setiap materi berbeda-beda yang dapat dijadikan sebagai penanda suatu zat. Massa jenis suatu zat yang sama tetap sama walaupun ukurannya berbeda. Berikutnya, menentukan massa jenis suatu benda. Nah, coba sekarang kita bandingkan 1 kg besi dengan 1 kg kapas. Mana yang lebih berat? Banyak orang yang terkecoh dengan pertanyaan yang seperti itu, dan kadangkala banyak pula yang menjawab langsung besi lebih berat. Padahal jika diperhatikan dengan teliti, antara besi dan kapas sama-sama 1 kg, bukan? Hanya saja akan dibutuhkan banyak sekali kapas agar dapat mencapai massa 1 kg, sementara besi hanya dibutuhkan sedikit saja. Massa jenis ini termasuk besaran turunan. Nah, di sini terlihat bahwa massa jenis benda bergantung pada massa dan volume benda itu sendiri. Sehingga untuk menentukan berapa massa jenis benda dapat diperoleh melalui persamaan Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah simbol untuk massa jenis dan M adalah massa dalam satuan kilogram atau gram, serta V adalah volume benda dalam satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Sehingga massa jenis dapat dirumuskan sebagai massa dibagi volume. Sekarang untuk Anda kita berikan contoh soal. Tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini yang memiliki massa 120 gram. Nah, di sini massanya balok ya, yang memiliki panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Nah, seperti yang ditekankan tadi, persamaan dari massa jenis atau untuk mencari massa jenis, ini rumusnya adalah Rho dibacanya Rho ya, sama dengan massa jenis, ini sama dengan M per V. Jadi untuk mencari Rho, ini massa dibagi volume. Kita tulis dulu yang diketahui di dalam soal. Yang diketahui di dalam soal yang pertama adalah massa. Massa ini simbolnya M ya. M-nya adalah 120 gram. Kemudian untuk mencari massa jenis ini dibutuhkan volume. Di sini volumenya belum diketahui, maka kita cari dulu. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 6 cm dikali 4 cm dikali 5 cm, sama dengan 120 cm kubik. Kalau volumenya sudah diketahui, tinggal tulis saja. Di sini kan belum diketahui, jadi kita cari dulu volumenya. Nah, kemudian yang ditanya adalah tentukan massa jenis, berarti yang ditanya adalah Rho. Nya sama dengan begitu. Ya, jawab saja, kita masukkan nih persamaannya. Rho sama dengan M per V. Jadi Rho sama dengan M-nya ini adalah 120 gram.
dan spraynya adalah 120 cm3. Jadi 120 dibagi 120 sama dengan 1 gram per cm3. Nah, mudah bukan? Jadi kalau nanti ditanya berapa massa jenis suatu benda, maka kamu harus membagi berapa besar massa dibagi dengan volume benda, begitu. Apabila kalian memasukkan batu ke dalam air gidibuk, pasti akan tenggelam, bukan? Bagaimana dengan kayu? Apakah pasti mengapung? Ya, walaupun pada kenyataannya demikian, tapi tidak semua kayu mengapung di dalam air dan tidak semua batu tenggelam di dalam air. Itu semua tergantung daripada perbedaan massa jenis benda dengan massa jenis cairan. Benda yang massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis cairan, benda itu akan tenggelam. Dan sebaliknya, massa jenis benda yang kurang dari massa jenis cairan, maka benda itu akan mengapung. Apakah kalian tahu tentang laut mati? Nah, faktanya setiap orang yang sedang berada di dalam laut mati tidak perlu berusaha untuk berenang karena tubuh kita akan mengapung ketika kita berada di laut mati. Mengapa demikian? Karena laut mati sebenarnya adalah sebuah danau yang sangat besar. Karena ukurannya yang sangat besar, maka diputuskan untuk menyebut danau ini sebagai laut. Laut mati juga merupakan tempat terendah di bumi, sekitar 300 meter lebih rendah dari permukaan laut. Penguapan air selalu terjadi di sini. Namun mineral dan garam tidak menguap karena titik didihnya sangat tinggi dibandingkan titik didih air. Di danau ini airnya juga tidak keluar kemanapun, sehingga kandungan mineral dan garam sangat tinggi sehingga tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di sini. Karenanya disebutlah sebagai laut mati. Massa jenis air laut mati adalah 1,24 gram per cm3 karena banyaknya kandungan garam dan mineral. Adapun massa jenis tubuh manusia adalah 0,985 gram per cm3 karena massa jenis tubuh manusia lebih kecil, makanya manusia bisa mengapung dengan mudah di laut mati ini. Perbedaan kerapatan atau massa jenis ini tidak hanya terjadi pada benda padat yang dicelupkan ke dalam cairan saja ya, namun bisa juga terjadi pada dua atau beberapa jenis cairan, bahkan pada gas juga. Nah, coba perhatikan gambar ini. Cairan yang partikel-partikelnya paling rapat akan berada pada lapisan yang paling bawah, dan cairan yang paling renggang partikelnya akan berada pada lapisan paling atas. Nah, jika demikian, sekarang coba urutkan mana cairan yang memiliki susunan partikel yang rapat ke cairan yang memiliki susunan partikel yang renggang. Perbedaan kerapatan atau massa jenis bisa juga kita lihat pada gas. Contohnya balon yang berisi gas helium. Balon helium ini bisa terbang lebih tinggi dan lebih tahan lama di udara karena partikel-partikel di dalam gas helium kurang rapat dibandingkan dengan partikel-partikel di udara. Atau bisa juga dikatakan bahwa massa jenis gas helium lebih kecil dibandingkan massa jenis udara. Nah, sekarang bagaimana? Apabila ada yang belum paham dengan materi massa jenis atau kerapatan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jumpa lagi kita pada video pembelajaran lainnya. Bye-bye.